Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? Insyaallah amazing ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Insyaallah Bapak juga sehat, amazing juga. Semoga kalian dan keluarga juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bertemu lagi di pelajaran SBDP kelas 6. Sebelumnya Bapak review dulu, kita sudah belajar kemarin itu tentang pola jarak nada ya. Jadi kalau di pertemuan yang terakhir Bapak memberikan opsi tentang pola jarak atau interval nada, dari jaraknya 1 ke 1, ring, terus ada second, third, squat, queen, septi, terus ya sampai 1 oktav. Nah, supaya kalian lebih paham, coba kalian perhatikan ini video yang ada. Ini Bapak ulang review sebentar. Ini yang disebut dengan prim itu jaraknya 1 nada dari do ke do misalnya nih. Itu namanya prim. Tapi kalau dari do ke re seperti ini atau C ke D, nah itu namanya second. Itu third, do ke mi, do ke fa itu quart, jaraknya 4. Do ke sol itu namanya queen. Do ke la itu namanya sek. Do ke si itu namanya septim. Dan do ke do itu namanya oktav. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Itu ya pola jarak Bapak semuanya. Itu untuk pola jarak yang kita berikan di minggu lalu. Nah, sudah tahu kan? Itulah dia pola jarak interval nada. Selanjutnya Bapak review kembali, kalian pasti sudah pernah belajar ya kelas 4 kelas 5 itu tentang tangga nada. Itu juga salah satu unsur musik ya. Tangga nada diatonis mayor, minor, itu yang umum itu ya. Terus nanti ada pentatonik di pertemuan selanjutnya Bapak akan bahas. Nah, sekarang kita tentang pentatonik mayor. Masih ingat ya pola jarak tangga nada mayor, rumusnya 1, 1, setengah, 1, 1, 1, setengah. Baik, untuk lebih jelasnya lagi coba perhatikan ini. Oke, seperti yang sudah Bapak sebutkan dulu bahwa kalian di kelas sebelumnya sudah belajar tentang tangga nada pentatonik, mayor, dan minor. Pola jarak tangga nada itu seperti kalian ketahui kalau dia mayor, dia 1, 1, setengah, 1, 1, 1, setengah. Itu diambil dari mana? Dari jarak tuts ini bisa kelihatan. Nah, setiap jarak nada itu seperti yang Bapak bilang itu adalah satu laras. Kecuali ini kan do atau C. Do ke re atau C ke D, jaraknya ini 1 dari putih ke putih. Kenapa? Karena ada hitam di antaranya ini. Jadi jarak dari putih ke hitam itu setengah, hitam ke putih setengah, maka ini jaraknya 1. Seperti itu. Nah, Bapak suruh ingat bahwa yang jaraknya setengah ada 2, yaitu dari mi ke fa atau E ke F. Kenapa setengah? Karena dia langsung tidak ada hitam di antaranya. Ini ya. Dan satu lagi B ke C atau si ke do. Ini langsung putih ke putih, tidak ada hitam di antaranya. Nah, makanya semua jaraknya 1 kecuali E ke F, B ke C. Oke. Kenapa dibilang mayor? Mayor itu pola jaraknya dari nada pertama ke nada kedua 1. Betul. Habis itu dari nada kedua ke nada ketiga 1. Nada ketiga ke nada keempat setengah. 4 ke 5 1. Ada hitamnya. 5 ke 6 1, bagus. 6 ke 7 1, ada hitamnya. 7 ke 8. Makanya keluar rumus 1, 1, setengah, 1, 1, 1, setengah. Nah, untuk tangga nada pentatonik mayor natural atau netral itu C mayor. Tidak ada digabungin nanti dengan yang hitamnya, dia nadanya akan sama. Nih contohnya C mayor dari C 1 oktav ke C tinggi. Dari suaranya pun kalian bisa tahu, dan dari pola jaraknya tidak ada yang dihitamkan. Berbeda kalau nanti dia D mayor. Coba kita buat semuanya putih. Kalian rasakan, dengarkan suaranya berbeda. Pasti tidak tepat kalau Bapak semuanya putih. Nah, ada yang baling kan?
yang aneh. Kenapa? Karena ada pola jaraknya yang tidak benar. Coba nada pertama ke nada kedua tadi harusnya apa? 1. Betul. 2 ke 3 harusnya 1. Sementara dari E ke F setengah. Makanya supaya dia 1 tambahin setengah lagi. Nah, jadi dia ke sini. Dia ke vis. Itu yang akan kita pelajari di tanda kromatis ini. Jadi nah, nada ke 3 ke 4 setengah. Nah, berarti di sini. Setelah itu 1. 1 kesini setengah tambah setengah jadi 1. Baru setengah. Nah, berarti kalau D mayor dia seperti ini. Nah, baru pas kan nadanya? Baru benar. Dan seterusnya. F juga seperti itu. Ikutin pola jaraknya. Paham ya? Oke, baik. Anak-anak sudah paham ya? Seperti itulah tadi kenapa muncul pola jarak. Dan kalian sudah tahu ada si hitam, ada si putih. Ya. Nah, di materi unsur musik yang terakhir ini, ya di pertemuan ini Bapak akan membahas tentang tanda kromatis. Apa itu tanda kromatis? Tanda kromatis itu adalah tanda yang digunakan untuk menaikkan atau menurunkan nada jauh setengah laras. Untuk menaikkannya namanya tanda crash, lambangnya seperti hashtag ya, seperti hashtag. Cara membacanya ditambahin is. Contoh nih, C kita crashkan, dinaikkan setengah laras, maka dibaca menjadi cheese. Nah, begitu juga ada untuk menurunkan. Kalau sudah naik kan harus ada turun, namanya tangga nada. Tangga itu untuk naik kan, untuk turun, bukan untuk naik aja. Kalau untuk naik aja nggak tahu turunnya, susah ya. Nah, untuk menurunkan setengah laras itu diberikan tanda mol, lambangnya seperti B kecil. Nah, kalau contoh nih ada B, nah, membacanya itu ditambahin S. Jadi kalau B diturunkan setengah laras atau dimolkan, maka membacanya jadi bes. Ada G, nada G diturunkan setengah laras, maka membacanya jadi ges. Itu juga untuk contoh selanjutnya. Untuk lebih memudahkan anak-anak, nanti ada tanda pugar juga sih sebenarnya. Kromatis itu ada 3, tapi tanda pugar itu kita bahas nanti mungkin kalian di SMP. Gunanya Bapak sampaikan, tanda pugar ini gunanya untuk mengembalikan nada ke nada aslinya. Contohnya cheese diberi tanda pugar, kembali dia ke nada asalnya C. Ice, A yang sudah dikreskan diberi tanda pugar, kembali menjadi nada A. Untuk lebih jelasnya perhatikan video ini. Nah, untuk tanda kromatis tadi seperti Bapak kasih tahu. Jadi kalau Bapak mau ceritakan, anggap saja ini Bapak sortir ini kan 1 oktav nih ya. Ingat, di pianika, di piano itu untuk menentukan yang mana C atau yang Do itu lihat aja. Dia ada si putih, ada si hitam. Nih, mau berapa oktav pun ke atas ke bawah. Ingat, ada hitamnya yang 2 berdampingan, ada yang 3. 2, seterusnya 3 gitu. Jadi 2, 3, 2, 3. Nah, si C atau si Do itu adalah si putih sebelum si hitam yang 2. Nah, ini 2. Ini pasti Do atau C. Mau berapa oktav pun dia. Tapi kalau di bawah yang 3, sebelum yang 3 itu F, bukan Do. Ingat aja itu. Maka udah tahu bahwa ini C. C lagi kan? Nah, itu untuk menentukan di mana C atau Do. Gitu ya. Selanjutnya seperti yang kita pelajari tadi, apabila dinaikkan setengah ditambahin crash, ini C. Naik setengah, jaraknya jadi dia naik ke hitam. Nih, jaraknya ke hitam. Karena kalau ini ke sini jaraknya 1. C ke D jaraknya 1 kan? Maka di antara 1 itu ada setengah kan? Setengah tambah setengah jadi 1. Maka kalau C naik jadi C crash, dibaca cheese. Seperti itu. Kalau D naik jadi D crash, dibaca dis. Berbeda dengan E. E naik setengah, langsung di sebelahnya putih juga. Karena E ke F jaraknya setengah. Bagus. Berarti tidak ada ace. E naik setengah. Sebaliknya juga, kalau dimolkan F tidak ada mundur jadi fast. F turun setengah, dimolkan menjadi E langsung. Selanjutnya F naik setengah jadi vis. Bagus. G naik setengah jadi gis. Bagus. A naik setengah jadi ais. Bagus. Dan B naik setengah langsung jadi C. Karena B ke C jaraknya setengah. Begitu juga untuk turun. Ini C.
kita turun. C turun setengah tidak jadi ces, tapi langsung jadi B karena dia tidak ada hitam. C ke B atau B ke C jaraknya setengah. Tapi kalau B turun setengah ada, jadi bes. A turun setengah jadi as. G turun setengah jadi ges. F turun setengah langsung jadi E. E turun setengah jadi S. D turun setengah jadi des. Jadi kalau Bapak baca naik turun, dengarkan baik-baik. C, cis, D, dis, E, F, vis, G, gis, A, ais, B, C. Kalau turun C, B, bes, A, as, G, ges, F, E, S, D, des, C. Paham ya sampai di sini? Sehingga ada si hitam ini memiliki dua nama. Kalau ini C, kalau not angkanya Do, gitu kan? Kalau si hitam ini karena dia naik sama dengan dia turun, maka namanya ada dua atau sama dia tingginya. Kalau C naik jadi cis, maka dia sama dengan D turun jadi des, maka cis sama dengan des. Selanjutnya D naik jadi dis, sama dengan yang di atasnya. E turun S, maka dis sama dengan S. Si keling ini juga dia. F naik vis, sama dengan di atas F. G turun ges, maka vis sama dengan ges. Ini juga nadanya. Nah, kita lanjut. G naik gis, A turun as, maka gis sama dengan as. Selanjutnya A, ais. Ini B turun bes, maka ais sama dengan bes. Bapak rasa sudah paham ya, insya Allah. Oke, baik, anak-anak Bapak sudah paham ya. Itu tadi dia tentang tanda kromatis. Tugas akhir kalian untuk materi ini adalah menyebutkan atau menuliskan nanti apa saja nada-nada anggota dari tanda nada kromatis mayor C sampai B mayor. Bapak kasih contoh tadi ya. Kalau C mayor, ikutin rumusnya. Yang pertama rumusnya 1, C naik 1 jadi D. Nah, jadi karena ada natural C, D, E, F, G, A, B, C. Dari C sampai ke C tinggi 1 oktav. Itulah apa-apa saja nadanya. Begitu juga dengan D. Ingat, gunakan tanda kromatis. D mayor, ikutin rumusnya. D naik 1, D, E. E naik 1, E ke F cuma setengah, ingat. Maka supaya dia 1, setengah tambah setengah. F-nya dikreskan menjadi vis. Berarti D, E, vis. Jarak yang ketiga setengah, vis naik setengah, G, bagus. G naik ke yang keempat, 1 jadi A. Yang kelima naik 1A jadi B. Yang keenam naik 1, B ke C cuma setengah, ingat, cuma setengah. Maka C-nya dinaikkan setengah supaya jadi 1, berarti dari B ke cis. Dari setelah itu jaraknya setengah. Pola jarak yang ketujuh berarti dari cis ke D. Berawal dari D, berakhir di D. Maka D mayor, D, E, vis, G, A, B, cis, D. Lanjutkan F, G, A, B, mayor. Oke, selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.